Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 100, tema tuntunan untuk berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan memelihara persatuan. Subtema, Allah memerintahkan agar dibina kekuatan kaum muslimin dengan memupuk persatuan hingga tidak mudah dipecah belah, dan dengan mengatur hubungan mereka kaum muslimin satu sama lain berdasarkan tolong menolong dan nasihat menasihati untuk memperkuat perjuangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka orang Yahudi yang ingkar akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina intuti'u lamun nuruti sira kabeh farikon ing golongan-golongan orang Yahudi yang ingkar, yang suka mengadu domba, minalatina sangking wong-wong kang minalatina sangking wong akeh utu kang den paringi sapa ladina alkitab ing kitab yaruddukum mengkembaliaken sapa farikon itu orang Yahudi yang ingkar, tukang adu domba, ing sira kabeh ba'da imanikum ing dalem sawise iman ira kabeh kafirina khali kafir kabeh. Ayat 100. Sebelumnya menerangkan sebab turunnya ayat ini. Seorang Yahudi bernama Sas bin Qais. Orang ini sangat benci dan suka memusuhi kaum muslimin. Ini namanya Sas bin Qais. Mudah-mudahan jangan menular pada kita dan generasi kita. Pada suatu hari lewat di hadapan kelompok sahabat Ansor. Sahabat Ansor orang Islam penduduk Mekah yang sedang berbicara dengan penuh rasa persaudaraan, sangat rukun, sangat damai. Hal ini sahabat Ansor yang sedang berbicara dengan penuh rasa persaudaraan kerukunan, hal ini menyebabkan rasa dengki di hatinya Sas bin Qais terhadap sahabat-sahabat Ansor yang hidupnya rukun dan damai. Ada kok orang itu kalau tetangga saudara rukun itu benci, ada. Seperti Sas bin Qais itu. Ya, Sas bin Qais itu hatinya berkata gini. Jika kaum muslimin hidup rukun
dan bersatu padu damai, niscaya golongan Yahudi tidak akan mendapat kedudukan lagi di Madinah, terjepit, terkikis. Hatinya bin Qaus seperti itu. Pokoknya orang dengki itu hatinya sempit gitu. Karena itu, sebab seperti itu, Sas bin Qaus menyuruh seorang pemuda Yahudi untuk menghampiri, mendekati sahabat-sahabat Ansor yang sedang berkumpul. Apa tujuannya? Yaitu meniupkan api pertentangan, peperangan di kalangan mereka. Ya, mereka kaum Ansor itu kan golongan kaum Khazraj dan kaum Aus yang dulunya selalu berperang, bermusuhan berapa ratus tahun. Ini kok damai rukun gara-gara masuk Islam. Supaya apa? Tujuannya Sas bin Qaus itu Islam biar perang, biar hancur, persatuan pudar. Dengan menyiapkan api pertentangan di galangan mereka tadi, dengan membangkitkan kembali suasana perang saudara yang sering terjadi antara kabilah Aus dan Khazraj. Wah, terutama waktu perang Bu'as, di mana kabilah Aus dapat mengalahkan kabilah Khazraj. Wah, orang itu suka adu domba seperti belungkon bermuka dua. Pemuda itu berhasil, ya, suruhan Sas bin Qaus itu pemuda itu berhasil tuh menimbulkan permusuhan dengan menyebut-nyebut kejadian waktu perang Bu'as. Sehingga apa? Sehingga permusuhan yang sudah terkikis habis di kalangan Aus dan kabilah Khazraj itu timbul kembali, muncul. Dibuli terus, dan dengan segera mereka kaum Khazraj dan kaum Aus masing-masing mengurus pedang untuk bertempur. Masya Allah. Kalau wayang ya seperti Sengkuni seperti itu. Kalau Pendawa Kerapa Rukun bingung Sengkuni. Nah, berita itu sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertempur, mengurus pedang untuk bertempur kaum Khazraj dengan kaum Aus itu loh. Itu sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung segera datang ke tempat itu bersama kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dengan penuh kebijaksanaan, baginda Rasulullah SAW menasihati kaum Aus dan kaum Khazraj agar jangan tergoda oleh hasutan pihak lawan dan mengajak mereka kembali pada suasana damai dan memberikan kekuatan atau memperkuat persaudaraan yang sudah dibina oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah. Hai sahabat Khazraj dan Aus, dengarkan. Kamu harus rukun kembali, damai kembali, jangan ikuti, nuruti golongan musuh, itu menghancurkan. Kita harus bersatu gitu. Jangan bercerai-berai. Kanjeng Nabi bersabda, mengapa kamu masih mengajak kepada suasana jahiliyah lagi? Itu kan kebodohan. Padahal aku Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah kamu. Gimana kamu itu? Ingat, Allah telah memuliakan kamu dengan agama Islam. Allah telah mempersatukan hati kamu dalam satu persaudaraan. Ini kemuliaan. Karena diingatkan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sadarlah. Golongan Aus dan Khazraj itu sadar. Oh iya ya. Dulu kita perang terus sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita masuk Islam rukun damai. Mengapa kita timbul lagi? Memang masa-masa lalu suka berperang. Itu kadang-kadang muncul seperti itu. Maka kita sama saudara, tetangga, teman.
jangan coba-coba menyakitkan hatinya. Hatinya itulah sakit. Ya, lama-lama muncul lagi kalau ada orang yang menghasut, maka kita berhati-hati. Mungkin kita kaya, mungkin kita sehat, mengejek yang lemah itu dolim itu, berhati-hati. Karena sadar golongan Aus dan Khazraj itu sadarnya, saya tertipu oleh godaan setan dan godaan tipu muslihat musuh orang Yahudi itu, pemuda tadi. Karena sadar, lalu mereka kaum golongan Aus dan Khazraj itu meletakkan senjatanya dan langsung berangkulan sambil mencucurkan air mata. Maafin ya, iya maafin, saya juga minta maaf. Ya, sama saling maafkan, saling menangis dan kembali bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini, ayat 100. Ayat 100, orang beriman dilarang mengikuti segolongan ahli kitab. Bukan semuanya, segolongan ahli kitab yang ingkar, yang memusuhi Kanjeng Nabi. Bukan semuanya memusuhi, enggak, segolongan itu sebagian. Kita harus paham ini. Karena mereka, segolongan ahli kitab yang ingkar itu, selalu mengadakan tipu muslihat terhadap kaum muslimin. Itu sampai hari kiamat. Generasi-generasinya itu ada. Apabila kaum muslim mengikuti orang Yahudi seperti itu, nah otomatis niscaya mereka kaum muslimin akan terjerumus kembali ke dalam permusuhan dan kekafiran. Auzubillah min dzalik. Shadaqallahu anzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.